matahari ini, sembahan matahari, itu ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan bahwasanya aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, pernahkah kita menyadari, ini sudah saatnya kita buka-bukaan ya, pernahkah kita menyadari saudara-saudara bahwasanya di Bible ini, kitabnya orang Kristen ini, selalu saja ada penambahan narasi. Ada saja kemudian dalil-dalil yang ditambahkan. Jadi di situ iblisnya bekerja. Iblis tidak tinggal tidur. Iblis itu bekerja. Kenapa? Karena tujuannya ingin menyamai pencipta alam semesta. Maka muncul data baru di Bible. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Apa dikatakan di sana? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oknum manusia ini, kalau dia adalah Yesus, dia diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia dengan kata lain menyamakan dirinya dengan Sang yang Maha Tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu? Apakah Yesus pernah mengucapkan kalimat itu? Atau ini sabar. Atau Matius 28 itu manuskrip tertua hanya sampai data nomor 15-nya. Manuskrip tertua dari Matius 28 hanya data nomor 15-nya menceritakan bahwa berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah manusia semua menjadi penyembah Hailale bin Zakar. Sebenarnya ini belum saatnya aku ungkap. Ada saatnya aku ungkap nanti ketika sudah sampai di persidangan, bahwa sebenarnya yang disembah selama 2000 tahun lebih orang Kristen itu adalah bintang timur. Siapa bintang timur itu? Yohanes 14 nomor 14. Makhluk yang ingin menyamai pencipta alam semesta. Dialah Hailale bin Zakar. Siapa itu? Iblis. Lalu siapa yang kemudian mengaku? Sekali lagi, mumpung masih ada Bang Luga. Siapa makhluk yang datang kepada pengarang kitab mimpi di dalam Pulau Patmos yang mengaku Yesus? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Siapa bintang timur dalam tradisi Yudaism? Ini penting untuk diketahui. Bintang timur ini siapa? Lucifer. Ini yang datang kepada oknum yang menulis sudah mengaku, aku adalah Lucifer. Aku adalah bintang timur. Makanya kenapa ajaran Kristen ini, kalau saya membahas ini, kalau di internal kalau saya kadang nangis, sedih gitu loh. Sedih kenapa? Saudara-saudara Kristen ini kasihan nasibnya. Mereka terpenjara dengan keadaan yang mereka tidak sadari. Akibat daripada apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ini yang terjadi. Lalu kalau kita tidak suarakan, siapa yang akan menyuarakan ini? Aku Yesus. Dari mana ente pada tahu kalau ini adalah Yesus? Akulah bintang timur. Siapa bintang timur menurut orang Yahudi? Siapa Lucifer menurut orang Yahudi ini? Siapa Hailal bin Zakar menurut orang Yahudi ini? Siapa yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta menurut agama samawi? Lalu siapa yang kemudian datang mengajarkan penambahan data-data, mengatasnamakan Yesus dengan mengatakan bahwasanya segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa yang ada di langit maupun kuasa yang ada di bumi. Dengan demikian aku adalah Tuhan. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, ajarkan orang-orang untuk mempertuhankan aku. Aku siapa? Aku anak Maria. Oh, masa sih?
anak Maria ketika datang ke tengah-tengah Yahudi, dia tidak pernah mengaku seperti itu, Cak Ayu. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu ya Rabb, engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang telah mengelilingi aku ini, aku telah mengatakan kepada mereka, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Bani Israel, murid-muridku, hanya percaya aku hanya semata rasulmu. Tapi ada muncul kemudian, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada raja orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat. Kenapa bisa waspada kepada mereka? Ternyata Hailal bin Zakar bekerja setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Saya ulang, Hailal bin Zakar bekerja setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Tragedi penyaliban yang terjadi kemudian dimanfaatkan oleh Hailal bin Zakar untuk melegalkan kembali pengajarannya, dan berhasil. 2 miliar lebih manusia menjadi pengikutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya kemudian sebagai pertanyaan penolong kepada saudara-saudara Kristen, sayangnya hanya Bang Luga yang ada di sini. Saya sih berharap siapa pendeta Gibran atau anaknya Sileo Anaconda itu berani menghadapi saya dengan membahas materi ini. Pertanyaan saya adalah, siapa yang datang kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bintang timur? Siapa bintang timur menurut orang Yahudi? Silakan Anda jawab. Oke. Jadi Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi oleh Bapaknya. Wajar, dia anak tunggalnya. Kok si Yesus bisa menyamakan dirinya dengan pencipta? Orang dia anak tunggalnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia jawab apa? Astagfirullahaladzim. Ya, nanti saya jawab itu. Aku jawab juga. Aku ngapain ke Bang Juma dulu. Enggak, aku ngapain omongan Bang Juma. Bang Juma, berarti Lucifer ini diusir dari surga karena dia disuruh bersujud kepada Adam. Lalu dia menolak, lalu dia jatuh ke langit. Dan jadilah Lucifer ini. Dan jadilah mereka menyembahnya. Gitu ya Bang? Yes. Yang di Pulau Lu kan lambat otak lu memang gitu. Sebentar, jadi begitu. Oke. Sebentar. Oke, saya jawab ya. Yang di Pulau Patmos itu adalah Yesus Kristus. Yesus kan berkata, dia kan kita tahu dari omongannya, aku adalah bintang timur, tunas Daud yang gilang gemilang. Itu bukan Lucifer, karena Yesus berkata, akulah Yesus yang sudah mati, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia mengaku dirinya adalah Yesus. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Lucifer kakinya bukan bagaikan tembaga, bro. Lucifer itu kakinya biasa. Hanya Tuhan yang kakinya bagaikan tembaga, matanya bagaikan nyala api. Ya, Yesus juga di situ wajahnya seperti matahari. Lucifer wajahnya nggak bisa seperti matahari. Lucifer itu bisa terang, tapi tidak seterang Yesus Kristus. Jadi sudah sangat jelas, Yesus itu adalah anak tunggal Allah, ya namanya anaknya. Bagaimana mungkin Anda ingin dekat-dekat sama bapaknya, tapi anaknya Anda maki-maki tiap hari, gitu loh. Aku pengen menyembah bapaknya, tapi anak tunggalnya mau aku maki-maki, nggak bisa loh ke surga. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan ganjen, bapak kayak punya bapak aja, ya. Tapi sayang ini roomnya kalian sih. Ini kalau room saya ini habis, saya giling-giling gelas habis nih. Jadi Yesus itu mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa Yesus? Dia anaknya kok, wajar. Anak kok. Nah kau siapa? Kau bukan anaknya. Kau cuma ciptaan biasa. Nabi-nabi itu cuma ciptaan. Cuma diangkat jadi ada anak. Ada nggak sih agama Kristen di bawah? Silakan naik minta permintaan ya, sesuatu. Tapi lah lu jangan ngadu domba bapak sama anaknya dong. Jangan ngadu domba bapak sama anak tunggalnya. Makanya gue bingung. Lu pengen ngejilat bapaknya tapi ngemaki-maki anaknya. Makanya gue heran. Otak ada di mana sih? Itu anak tunggalnya coy. Anak tunggalnya dimaki-maki tapi pengen dekat sama bapaknya. Kata bapaknya, udah mati aja lu, kurang ajar. Lu ini soalnya gini, bukan kita maki-maki, lu nggak hasut si anak buat berontak ke bapak, jadi cuma dia doang yang jadi raja gitu. Loh, raja, bapak itu udah lebih tinggi dari raja, bro. Bapak itu bukan levelnya dia jadi raja, dia levelnya bapak. Lebih tinggi dari raja ya?
Loh, bapak itu kan lebih tinggi dari raja. Misalnya lo punya anak raja, tetap aja sungkem sama lo sebagai orang tuanya, gimana sih? Bagus. Makanya saya bilang, kok ada ya manusia maki-maki anak satu-satunya tapi pengen ngejilat bapaknya. Itu menurutku cuma orang gila di alam semesta. Saya pengen membenci, saya pengen ngejilat bapaknya, saya pengen nyembah bapaknya, tapi saya pengen maki-maki anaknya. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Orang anaknya itu awal gimana sih? Di mana-mana tuh kita kalau pengen dekat sama bapaknya, kita deketin dulu anaknya. Supaya Elia ngapain langsung ke bapaknya itu? Nggak lewat anak. Lewat siapa dia? Lewat ibu. Siapa tuh? Elia sama Henok. Lewat siapa dia? Paman. Ya tetap itu kan cuma di perjanjian lama kan Yesus itu kan sebagai firman. Makanya kita itu harus melihat itu dari kacamata Yesus, karena kacamata ngelunak lo ya. Elia emang lewat Yesus dia. Ya sekarang kan kita kan Yesus kan sudah lahir. Nah kita dengerin ucapan Yesus dulu. Yesus kan ngomong nih, tidak ada seorang pun termasuk si Henok, termasuk si Elia, termasuk si Musa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sekarang lu mau kemana sih? Mau ke Bapa kan? Lu mesti tahu juga. Yesus waktu naik ke sorga dia sungkem sama Elia dan Musa. Yang udah duluan. Orang Bapak itu ngomongnya, inilah anakku yang kukasih kepada Elia dan Henok, inilah pembantuku yang teladan. Ngerti nggak? Anak sama pembantu beda nggak? Mana pembantu? Ada. Nabi-nabi itu hamba-hamba Tuhan. Hosea 4 lu baca. Nabi-nabi adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan anak tunggal. Anak tunggal itu pemilik, owner, makanya segala kuasa di sorga diberikan kepada anaknya, bukan kepada nabinya. Gurunya udah tahu belum Roh Kudus itu bentuknya perempuan? Menurut beliau iya. Oh ketinggian pelajaran itu cuma tamat lah di rumah tutup lagi. Gurunya udah tahu belum ada konsep seksual Maha Kudus? Tahu nggak guru? Dari beliau iya. Ya coba lu ceritain aja itu gimana tuh seksual Maha Kudus itu. Ya, yang pasti kan begini. Kadang-kadang kan kita kan berpikir sebenarnya bagaimana Allah menciptakan manusia ini menurut rupa dan gambarnya. Kita bahagia ketika ada istri. Ya sama, itu kita kopian dari Tuhan. Kopian dari Tuhan ya, tentu kan kita tidak pernah melihat karena kita kan hanya ciptaan. Tapi semua ini kopian. Kita bisa bercinta, kita bisa pelukan, ciuman sama istri. Itu adalah gambaran dari surga. Kok ajaran Lucifer sih? Sekarang gua tanya. Juma udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Manusia yang memiliki akal itu selalu bersama dengan Tuhannya. Jadi saya tanya udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Yang disebut ketemu itu adalah dua objek yang terpisah. Tuhan kami udah pernah belum dibawa ke depan singgasananya? Ke depan singgasananya udah pernah dibawa belum? Allah pencipta alam semesta itu meliputi segala aspek langit dan bumi. Ngapain bertemu? Lu pikir makhluk yang bertemu itu iblis? Saya tanya udah pernah ketemu belum? Allah Bapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Ngapain bertemu? Bilang aja kalau nggak usah banyak cerita. Belum Bang, selesai. Alam semesta ini diliputi oleh Allah. Jadi tidak ada istilah bertemu. Yang bertemu itu kita aja udah pernah ketemu Allah Bapa, dia masih alam semesta kita udah ketemu. Ente ketemu dengan roh Luga, aku Yesus, ketemu Allah Bapa udah pernah belum? Bintang timur. Itu iblis itu. Kalau pencipta alam semesta itu meliputi langit dan bumi beserta isinya, ngapain? Bukan meliputi, yang gua tanya udah pernah ketemu di depan singgasananya belum? Kalau ketemu itu iblis namanya, Cak Ayu. Mama bilang aja begini, jujur Bang, saya belum pernah ketemu sama Allah Bapa. Siap, berarti itu yang kamu maksud itu setan itu berarti. Allah yang kami sembah, saudara Luga. Allah yang kami sembah lebih dekat ke kami daripada kami kepada diri kami. Lucu ente. Allah yang kami sembah lebih dekat kepada kami daripada kami ke diri kami. Bingung kan ente? Kan Yesus bilang tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa bersama dengan Tuhannya.
Ini cuma babu di mata Tuhan yang ngomong bersama dengan kalian. Yang tidak bersama dengan Tuhan itu adalah makhluk yang dalam dirinya ada iblis, Lucifer. Itu yang tidak bersama dengan Allah. Tapi kami yang beriman sayang banget sama Lucifer, lebih dekat sayang sama Lucifer daripada kenapa sayang sama urat nadi, urat leher mereka. Kenapa uratnya Lucifer? Nah, kalau Lucifer itu bertemu dengan saudara-saudaranya, pertanyaan saya tadi mana jawabannya? Siapa yang datang mengaku sebagai Yesus bintang timur di Pulau Patmos? Siapa? Ya itu Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Kenapa rupanya? Dari mana Anda tahu? Kan Yesus, kan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Jangankan orang yang ada di Pulau Patmos, dengarkan Bung. Jangankan orang yang ada di Pulau Patmos, Yesus aja nyata-nyata dibully sama iblis, apalagi yang ada di Pulau Patmos. Apa salahnya? Apa kurangnya? Kalau yang datang itu Hailel bin Zakar yang datang mengaku, akulah Yesus, tunas Daud sang bintang timur. Apa susahnya iblis ngomong kayak gitu? Aku Bang Suma juga bisa. Oke. Malah aku lebih seram lagi, lebih angker lagi kalau Bang Suma yang datang. Main lagi pakai ampli power, kumpulkan suaranya. Habis itu aku bilang, wah, aku Yesus. Pakai mixer yang harganya 5 jutaan, 10 jutaan, pakai sound system yang merek Simbada atau merek apa yang bagus? Nokia, sudahlah. Hancurlah itu penulis. Oke, sebentar ya, sebentar. Ini buktikan dulu sama kita yang datang itu adalah Yesus. Apa buktinya? Sebentar dulu. Masakan ada utusan Tuhan mengaku Lucifer. Apa? Sebentar gimana? Terus tengoklah. 10 detik Bang Luga, habis itu ente bicara. Dengarkan. Mana ada orang yang tidak kerasukan setan yang mampu mengatakan Yesus itu adalah anak tunggalnya Tuhan. Sedangkan Israel adalah anak sulung. Hanya orang cuplis yang bisa percaya itu, Bang. La haula wala quwata illa billah. Israel disebut anak sulung, Yesus muncul disebut anak tunggal. Alamak, ini pantat saya tolong ditepuk dulu, ditepuk. Biar setannya keluar. Ternyata di pantatnya Juma. Jadi begini, oke ya, cukup ya. Jadi gini, anak Israel dan para nabi itu disebut anak sulung. Itu anak angkat. Anak angkat Yesus anak kandung. Sebentar dulu, beda. Anak angkat dengan anak kandung itu beda. Makanya kalau anak kandung itu sorga dan bumi sudah menjadi milik Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah si Dajjal, si Lucifer, si Helal bin Holol dalam namaku, dalam nama Yesus. Tapi kalau Israel tidak bisa mengusir setan dalam nama Israel, dalam nama Efraim, karena cuma anak angkat. Mereka juga cuma diangkat doang jadi anak. Sebenarnya bukan anaknya, cuma ciptaan. Tapi kalau Yesus itu anak kandung. Kenapa anak kandung? Bapaknya aja saking sayangnya sama anaknya, surga dan bumi segala kuasa diberikan ke anaknya. Udah anakku, lu pegang semuanya, siap, kata Yesus. Lalu apa yang terjadi? Di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Ketika Juma tidak percaya kepada nama Yesus yang bisa mengusir setan, Juma masuk neraka, masih kores. Ngerti? Terus yang kedua, masuk neraka. Terus yang kedua, kamu mengatakan, bentar, kau juga masuk neraka, kau blokir. Kau juga anak setan kau. Bandel kau kuliah. Ngambul dia. Ya, jadi gini. Jadi yang kedua, kau bilang, dari mana si Yohanes tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus, bukan Lucifer? Kan si Yohanes sama Petrus, ketika ada orang lumpuh minta-minta di pinggir jalan di samping bait Allah, Petrus dan Yohanes mengatakan begini, bro, emas dan perak gua nggak punya. Ini orang lumpuh nih, lumpuh dari lahir. Tapi apa yang gua punya, demi nama Yesus, lu berdiri. Berdiri langsung dia. Oh, iblis. Jadi kuasa-kuasa itu yang meneguhkan. Kalau si Juma kan enggak. Ada orang lumpuh berjalan, dia aja ikutan lumpuh. Sekali.
Iblisnya mantap. Makanya sebentar dikit lagi. Kalah lo sampai ke yang kubur lo, gue kejar, gue ratain lo benar. Gue tutup api seluruh Indonesia, gue tutup dalam nama Yesus. Bertobat lo. Ya, jadi makanya gue udah bilang tanda-tanda itu Iblisnya sudah gendut, diberikan kepada murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Kami Habis udah sering makan ngusir ini, setan. habis makan tunas kelapa. Kalau si Juma nggak bisa dia ngusir setan, cuma ngerocos. Kemarin ada. Makan ban. Sebentar. Temannya adik gua kemarin ada sakit kista, sudah nangis di depan nyokap gua. Ma, bisa nggak saya doain? Iya, dia sakit kista, udah nangis. Gua doain dalam nama Yesus. Sembuh, gue bilang 2 bulan kemudian dia cerita Kista itu putih, ya? Putri kista itu kanker rahim. Lalu Kista itu penyakit. Oh, adiknya juga kena penyakit kista. Oh. bukan teman-teman adiknya, bukan ya, teman kampusnya. Jadi dia Kena cerita penyakit kepada kista. adik gua Putri, semenjak didoakan abang lo, gue udah sembuh dan sekarang gue makin rajin ke gereja. Haleluya. Makanya di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kalau si Juma enggak, dia doain orang malah tambah kanker. Lai. Coba dalam nama Yesus bisa nggak? Lu kan gendut nih, jadi kurus. Gue udah turun, nah, berat gue udah turun. Gue udah turun gitu. Gue udah turun. Gitu kan. Kalau kata orang Islam, masya Allah. Mantap kalau udah turun, bagus. Sama Nah, ini lah. jadi Kalau Juma- soal apa namanya? Nah, udahlah, ini yang itu udahlah. Sama ini lah. Gue tuh kalau misalnya sakit sembuh gitu tuh gue merasa kurang kurang luar biasa gitu. Gue tuh pengen ada orang Kristen tangannya buntung gitu kan. Terus dalam nama Yesus tumbuh tangannya tumbuh gitu loh. Belum ada. Itu ada. Itu pernah ada. Coba Itu pernah ada. praktekin, Kores. Itu pernah ada Bang Luga di coba dalam. praktekin. Enggak, Bang Luga coba praktekin on cam. Coba. Benar tuh kata Kores. Sebentar. Iya, Coba belum ada ya. Sebentar. Sebentar. Coba. Itu pernah terjadi. Sebentar dulu. Enggak. Bang Luga coba praktekin, coba on cam. Coba praktekin. Nggak bisa gue on cam. Coba. Nggak bisa gue on cam. Oh, nggak ini kan bisa ya? Oh. akunnya ini. Jadi gini. Ada satu penginjil di Inggris namanya Smith Wigglesworth, itulah cikal bakal Inggris menjadi Kristen. Itu kakinya buntung, buntung. Lalu dia datang ke Smith Wigglesworth beli sepatu sama dia. Ngapain saya beli sepatu, kan kaki saya kan nggak ada. Udah lo pakai aja. Lo tau nggak pas dipakein numpuk kakinya. Kakinya tumbuh. Itu tuh yang kayak gitu. No. Jadi. Itu Smith Indonesia belum ada ya? Wigglesworth penginjil dari Inggris. Indonesia belum ada ya? Nah, jadi begini, Bang biasanya Luga, gini bentar. Bang Luga, tadi kan ini kan Bang Luga coba bikin aku tuh lagi suka sama itu loh orang Aribowo. Bisa nggak Aribowo itu suka sama aku, baru kami menikah, bisa nggak Bang Luga? Ya sekarang kan Aribowo kan Kristen, lu pindah agama dulu. Ya nggak apa-apa, dia aku masukin Islam loh, bisa nggak Bang Luga? Ya nggak bisa lah, Aribowo imannya kuat, gimana lo? Udah lo dapat TikTok aja si Butet. Ini apa namanya? Masa Yesus nggak kuasa ngeluarin orang dari Kristen masuk Islam? Apa? Ngeluarin orang dari Kristen masuk Islam. Dari Kristen masuk Islam? Enggak, justru Tuhan Yesus bilang ke kami, Ya gue tuh suka sama Aribowo loh. ini dari seorang nabi namanya Bunani, dia dibawa ke tahtanya Bapa. Jadi dia langsung di depan tahtanya Bapa. Tuhan Yesus yang nganterin dia ke tahtanya Bapa. Lalu siapa nama nabinya? Pendeta Nani itu dari Mahanaim. Jelas nama nabinya? Ya namanya juga ibu-ibu. Nah dia dibawa ke tahtanya Bapa. Lalu Tuhan bilang begini, hanya 3 tahun diberikan kepada penginjil Indonesia untuk menjadikan seluruh dunia menyembah Yesus. Hanya 3 tahun ini. Jadi dalam tempo 3 tahun ini seluruh bumi harus menyembah Yesus. Jadi artinya Tuhan sudah kasih waktu 3 tahun. Dalam tempo 3 tahun ini seluruh dunia akan menyembah Yesus. Setelah 3 tahun, maka kita hanya siap-siap menunggu kedatangan Yesus rapture. Berarti 2027 ya? Jadi artinya kalau Juma ingin kalau 2027 ya, gini loh. satu dunia malah Kristen gitu-gitu aja. Gua ceng-cengin lu serius. Ini udah pasti bro, karena udah mau kedatangan Tuhan. Dia ini udah dibawa ke tahtanya Allah Bapa, bukan ke Yesus lagi. Yesus nganterin dia ke tahtanya Bapa. Aku akan mengantarkan kamu di mana Bapa ada. Lalu dia masuk ke suatu ruangan yang begitu dahsyat, begitu megah. Dia melihat jauh, di situ ada sosok sinar seperti laki-laki duduk di atas bersinar-sinar. Itulah Allah Bapa. Dia di situ duduk, Allah Bapa itu. Yang bilang ini Allah lebih tinggi dari Yesus ya?
Sakti juga dia. Enggak, bukan lebih tinggi dari. Dia nabi. Nanti gua akan hadirkan dia di podcast nanti. Oh, mantap ya. Bu, bagaimana Bu? Benar nggak Ibu? Nanti gua akan ngomong gini. Benar nggak Ibu ketemu Bapak? Oh iya, saya memang ketemu Bapak dan memang udah viral kan, videonya kan viral, dan dia juga memang pendeta besar, jadi bukan pendeta ece-ece. Karismatik. Dia juga seorang. Iya, dari Mahanaim kan, salah satu organisasi terbesar penginjilan kan Mahanaim, Izin Cipto yang di Bekasi itu, yang punya sekolah besar itu. Nah, dan dia sering khotbah di situ. Mereka kalau ibadat hari Minggu pada naik awan ya, nggak naik mobil. Ya, hari Minggu ya biasa lah ibadat. Oh, biasa-biasa aja. Oke. Jadi gini, pesan gua nih untuk Bang Juma, karena untuk dalam tempo 3 tahun ini seluruh bumi akan menyembah Yesus. Jangan nanti Arab duluan, sementara lu udah kenal gua duluan. Nah, jangan nanti Raja Salman duluan mengikuti Yesus, lu terlambat gitu. Jadi yang harusnya kalian sudah ngumpulin mahkota di sorga, kalian masih rebutan. Jadi saran saya, cepat-cepatlah bertobat dan menerima Yesus supaya kalian itu dapat mahkota. Karena nggak ada gunanya. Sekarang juga kan kondisi di dalam negara ini kan gimana, juga rumah gua sempit. Iya kan, kalian, gua udah dapat Rolls Royce, gua udah dapat istana, udah surga dapat sempit harta di banget Depok itu. Kalau orang kalian semua masih masuk di Kristen, luar. surga nggak muat loh ya. Bener juga. Dapat kucing aja enggak gitu. Jadi ada rencana Bang Juma tadi mau nutup api, nah itu gua sambut baik, gabung aja di King of King sebagai donatur. Belum ada gedungnya. Gedung mah banyak. Gua kan rencana mau bangun ini gereja kapasitas 1 juta kit. 1 juta Di mana? Di mana? Di Laut Tama, di Persegi Daerah Bermuda. Di Sumatera Utara, Kalimantan, Papua 1 juta kit. Karena kemarin kemarin di Nigeria itu ada satu gereja itu kapasitasnya 3 juta sekali ibadah. 3 juta. Nigeria ya? Panjangnya 3 km, lebarnya 3 km gerejanya. Buset, isinya orang semua. Isinya orang apa? Iya, kalau di Afrika itu gereja karismatik. Kalau di India sekali ibadah 300 ribu. Di India. Tapi kalau di Afrika patung Yesus itu nanti jangan warna bule, hitam-hitamin dikit, biar nggak ada kecemburuan. Iya, pendeta Nigeria, Yesus kulit putih dirobek-robek pakai pisau. Ya kalau itu sih itu urusannya dia lah kan. Hidup itu kan urusan dia. Iya kan, mau dia mau sakit hati itu urusannya dia. Intinya lo mau berbuat baik nggak, lo mau benar. Jadi sekarang kan gereja terbesar kan tuh ada di Afrika. Nah nanti Tuhan bilang dalam tempo 3 tahun ini di penuhan besar itu gereja terbesar tuh nanti ada di Indonesia. Makanya Tuhan tuh udah ngomong sama gua itu minimal 1 juta seat. Gua mau bangun King of King Hall. Makanya gue bilang kalian harus cepat-cepat bertobat. Apalagi sih yang mau ditunggu perdebatan kalian kan itu aja ayatnya. Ya, 5:30. Ini panjang lebar. Teman-teman sudah ada yang mendengarkan jawaban pertanyaan saya tadi enggak? Nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada. Jadi nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana dong? Ya pertanyaan itu juga nggak dijawab. Sekarang saya tanya, Yesus mau menerima kuasa dari siapa? Coba jawab. Tadi kan Yesus menerima kuasa dari siapa? Saya jawabannya sudah sangat akurat pun tadi ya. 2 Korintus 13:4 karena sekalipun ia telah disalib. Dengarkan dulu. Jawabannya salah. Namun Yesus hidup karena kuasa Bapa. Salah. Yesus hidup karena kuasa Bapa. 2 Korintus 13:4. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Yesus hidup karena kuasa Bapa. Ketawa dia. Salah. 2 Korintus 13:4. Yesus hidup karena kuasa Bapa. Salah. Berarti tipeks ini diganti. Saya ulang. Jadi begini. Ya, apa lagi? Ngarang lagi. Begini Bang Juma. Apanya? Kalau Yesus berkata dengan kuasa Bapa sebenarnya nggak salah juga, tapi itu salah juga. Aduh. Salah ketika lo cuma sampai di situ, karena sebenarnya itu lanjutannya kan ada kuasa Bapa itu, kepemilikan Bapa atas kuasa itu bukan ada di dalam diri Bapa, itu ada di dalam diri Roh Kudus, pribadi yang namanya Roh Kudus. Jadi kalau Bapak bilang
kuasaku, ya itu artinya kan itu kan bininya. Misalnya gini, misalnya bini gua, misalnya Renata, contoh nih, Renata kan duitnya misalnya 1 triliun. Itu duit gua, ya wajar, itu kan duit bini gua, kan duit gua juga. Gak mau deh samamu, Bang Luga. Bang Luga, menurut abang, orang Kristen yang paling menguasai Bible di Indonesia ini itu siapa? Yang paling tinggi? Saya lah. Setelah kau Luga. ini. Iya, setelah Bang Luga siapa? Nggak ada lagi. Pendeta-pendeta Bukan udah rasul. Aku udah duduk Enggak. di 24 tua-tua. Maksudku brother. pendeta-pendeta, iya Bang Luga paling tinggi, oke. Yang dibawanya sikit siapa? Ya boleh nanti gua ajak Pastor Garen lah biar lo seneng lah. Karena si Pastor Ajak Garen dia kan coba bener-bener. diskusi dengan saya, Bang. Kalau Bang Boleh, Nursono kan maunya di sono-sono aja. Kita di sini dia pindah ke sono. Kita ke sono dia pindah lagi ke sono. Gak pernah mau Gue udah berdialog. bilang sama Ray, tolong diatur si Garen suruh ajak debat biar dia nanti kita jadikan. Suruh coba dengan Bang Suma coba. Oh, itu anaknya Gilbert, itu orang kaya Iya, banget. si Leo Anaconda itu silakan. Suruh aja juga dia. Garen lumayan dong, kok Anaconda sih, lu gimana sih? Jangan lu bilang Anaconda, ntar dia nggak mau debat sama lu. Ya biar seram-seram aja dilihat. Namanya kan dibikin serem biar orang takut gitu. Ya, tapi Anaconda. nanti kan gua harus dampingin lah supaya nanti dia kan paling jago-jago bikin mujizat. Dia kalau nyembuhin orang, jago dia nyembuhin penyakit. Oh ya, bagus Iya. lah. Nanti Siapa kalau tahu ketemu, si nanti dokter didoain, kalau tiba-tiba ketemu, dia dapat suami kan? nanti Tiba-tiba kalau ketemu, dokter dapat suami. nanti kalau ketemu saya, Bang Luga baru lihat. Kupindahkan bibir atasnya ke atas, bibir atasnya pindah ke bawah, kebalik. Tengok aja nanti. Sayangnya dia nggak tanggapi PT saya. Siapa namanya? Iya, Leo harus Anaconda. dari saya. Kalau dia terjun langsung kan dia kan nggak ada yang kenal. Tapi kalau nanti saya yang ngajak pasti dia mau. Ya coba hubungi dia Bang Luga. Ya. Hubungi. Jadi teman-teman, saya rasa gitu aja dulu malam ini ya. Jadi saya mengundang seluruh API dan rekan-rekannya untuk bergabung di kerajaan Tuhan kami Yesus Kristus anak tunggal Bapa yang udah big boss di alam semesta ini, donatur kami yang duitnya nggak ada jarinya. Karena kedatangannya udah sangat dekat, jadi ayolah kita bergabung yuk Ayo supaya kemana? kita bisa memenangkan Timur Tengah. Timur masih banyak tugas kita. Jangan di sini kita ribut mulu. Mending kita jadi Kristen, kita Kristenkan dunia. Iya kan? Kalau kalian apa yang mau kau Kristen kan? Kalian di Indonesia juga kan orang Kristen kan sedikit, mau kau Islam kan juga. Nah kalau kita jadi Kristen, kita bisa mengkristenkan dunia. Jadi kita harus adakan reformasi, jangan Kok begini-begini aja. maksa, kok ngajak-ngajak sesat. Bukannya Bang. maksa, supaya kau juga nanti dapat suami cepat. Makanya kau bertobat, blokir, ya kan? Baluang. Nanti Abi bawa suami aku Islamkan dia. Ya, jadi closing statement ya. Jadi Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Dia cuma menerima izin dari Bapa doang. Izinnya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus. Kalau izinnya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus itu sama dengan Yesus Tuhan. Tapi kalau kuasanya semua dari Bapa sama dengan Yesus Nabi. Itu aja rumusnya. Yesus menerima kuasa dari Bapa, Yesus sama dengan Nabi. Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, Yesus sama dengan Tuhan. Itu A atau B. Kalau saya pilih yang benar, yaitu Yesus mendapatkan izin dari Bapa, kuasa dari Roh Kudus, maka Yesus adalah Tuhan. Itu rumusnya. Jadi supaya kita juga nggak terlalu capek berdebat, langsung aja login ya. Setelah nanti murtad. Kau login. Kau murtad mengikuti Yesus, kita menginjili dunia karena masih banyak tugas ini ya. Masalah pendanaan gampang lah, semua kan tahu sendiri, orang Kristen kan konglomerat semua, duitnya nggak ada habis-habisnya. Wajar, Aduh, kepada ada aku masih telah susah, diberikan motor segala agak kuasa punya. di bumi dan di surga. Listrik otoken lo suka bunyi-bunyi. Oke Bang Jumaya, thank you, aku istirahat dulu ya. Oke, Silakan oke. memberkati ya semuanya. Ya, makasih. Oke, saya mau bertanya. Siapa lagi ini? Aku. Oke, saya mau bertanya. Iya. Kan Bang kalau Andi, ada- anak tirinya Bang Andi di ini mau bertanya. Aku mau bertanya. Kenapa Aku ini? mau bertanya. Pasien? Ya, pasien. Ya, kenapa? Kan kalau syahadat itu kan mau masuk Islam. Tapi Ah. ada yang bilang kalau syahadat bisa diucapkan untuk semua manusia. Siapa yang bilang?
banyak yang bilang